Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Tadi ketika operasi saya masuk ke dalam pada saat pembiusan saja, tapi ketika sudah melakukan tindakan saya diminta keluar, saya tunggu di ruang pemulihan gitu. Tapi tadi operasinya cepet lah, cuma 1 jam Mbak, 1 jam, tapi sekalian dijahit segala macamnya ya 2 jam lah gitu. Sebenarnya Sulaiman ini kalau kita harus bersyukur ya Bang. Tadi juga dokter mengatakan Boki harus banyak bersyukur nih karena Sulaiman secara fisik sehat gitu ya, maksudnya sehat seperti yang lain-lain sehat, walaupun memang kita harus support dengan terapi-terapi gitu. Akhirnya bagaimana cara kami untuk bisa menjaga Sulaiman? Kami banyak cari tahu. Kita ini ikut komunitas. Di Indonesia ini belum ada komunitas sindrom Prader-Willi, itu belum ada. Padahal banyak orang Indonesia ini banyak. Akhirnya saya gabung ke komunitas sindrom Prader-Willi di Malaysia. Di Malaysia saja dengan penduduk yang mungkin nggak terlalu banyak seperti Indonesia, itu ada 160 anak yang terdaftar jadi komunitas Prader-Willi syndrome. Di Indonesia ini banyak. Akhirnya saya ikut komunitas Malaysia dan kita banyak international conference ya untuk memberitahu edukasi tentang Prader-Willi syndrome ini, dan akhirnya dokter-dokter di sini mengatakan ayo Boki harus buat komunitasnya. Akhirnya memang saya sudah mulai membuat, dan akhirnya sekarang kalau ada anak-anak yang mulai terdiagnosa Prader-Willi syndrome, ini hubungin Boki gitu. Akhirnya dokternya malah masukin ke grup gitu. Jadi tadi dokter mengatakan jadi kayak apa ya? Saya bersyukur menangani Sulaiman karena ketika dokter menangani Sulaiman, ada dokter mengatakan saya nggak tahu nih ini apa nih. Tapi ketika Sulaiman beliau tahu penyakitnya apa, bukan penyakit ya, kelainan genetiknya apa, akhirnya pasien-pasien berikutnya jadi dokter lebih mudah lah. Oh, sudah ada anak Sulaiman seperti itu. Pas dokter dari awal kita nggak tahu tuh. Iya, kita nggak tahu. Kita harus semua cek dari ada berapa dokter tuh. Iya. Dari kepala ke kaki di cek semua. Jadi ada inilah betul. Kita udah panik duluan di awal-awal. Kenapa kelainan genetik ini susah didiagnosa? Pertama karena yang namanya kelainan genetik, kelainan langka. Nggak semuanya bisa mendapatkan hasilnya dengan cepat. Seperti Sulaiman diperiksa, kata suami tadi kan, dari atas kepala sampai ujung kaki. Otaknya diperiksa, jantungnya diperiksa, parunya diperiksa, apalagi tulangnya diperiksa, darahnya diperiksa, semuanya. Iya, semuanya diperiksa sampai akhirnya dapatlah diagnosa itu. Nah, kami jadi memahami kenapa banyak orang di luar sana yang tidak paham anaknya kenapa, karena ya itu tadi awareness gitu. Dan ini juga ujian berat juga, karena kelainan genetik ini memerlukan biaya yang juga tinggi. Akibatnya jadi ya kita harus banyak menggalang dana. Makanya saya buat banyak banget, teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat di YouTube saya itu banyak pejuang licu ya. Waktu sering hashtagnya pejuang licu. Di situ saya buat banyak video-video anak kelainan genetik, dan kita kasih rekening orang tuanya, kita awareness gitu. Dan juga tadi dari pihak rumah sakit juga mengatakan Boki, kita butuh Boki deh untuk awareness mengenai kelainan langka atau mengenai tentang pengobatan untuk anak-anak seperti itu. Jadi saya katakan, karena memang saya bolak-balik juga ke rumah sakit kan, jadi saya katakan saya dengan senang hati bahwa kehidupan baru saya 1 tahun belakangan ini adalah berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau kelainan genetik. Makanya Boki jarang muncul di program misalnya. Kalau betul faktornya tuh Betul. Untuk faktor kelainan genetik, wallahu a'lam ya, nggak tahu Karena kenapa. dari anak pertama, kedua, ketiga, Nggak itu ada. sama semua. Nggak ada. Dari makannya apa, cuman waktu waktu anak keempat, waktu itu emang kita pandemi kan, di rumah terus. Justru di rumah terus nggak ada apa-apa. pas lama mungkin ngerasain apa yang nggak ada. Iya, itu Jadi- karena tindakan Iya. yang pertama, kedua, tiga aktif tuh. Nah, keempat ini Sulaiman nggak geraknya kurang, nah itu kita nggak aware tuh. Ya. Kok tendangannya nggak reaktif yang 1, 2, 3 gitu kan. Kalau ditanya penyebabnya apa, kita juga tanya sama dokter penyebabnya apa, karena dari keluarga besar kita nggak ada sama sekali. Dicek semua lah dari Nggak ada sama sekali. Jadi memang ini penyebabnya adalah ya takdir Allah. Takdir Allah. Tapi Kak, sekarang abis operasi Sulaiman gimana kondisinya?
Sulaiman alhamdulillah besok juga udah bisa pulang, alhamdulillah. Banyak lah ya keajaiban. Walaupun teman-teman tadi bilang, oke gimana ya, pasti perasaannya campur aduk segala macam. Mungkin karena kita sudah melewati yang awal-awal itu dengan penuh kesyokan gitu ya. Jadi sekarang memang akhirnya jadi lebih santai dalam menjalani. Ya tetap apa sih rasanya, banyak orang tanyakan rasanya apa. Kita akan jawab jalani aja, takdirnya Allah. Dalam menjalani takdir Allah itu kan ada sabar, ada husnuzon, prasangka baik sama Allah, ada bersyukur, ada optimis kan, ada apa lagi kan, ada tawakal pada Allah gitu. Tadi kelas mau apa yang dibilang? Kemajuan yang udah terlihat nih pada Sulaiman tuh apa? Dari Iya, Sulaiman sekarang umurnya 1 tahun, sekarang dia sedang belajar berdiri. Kalau dibandingkan dengan teman-teman lainnya, teman-teman sosial lainnya, memang mungkin sudah merangkak cepat gitu ya. Tapi apapun itu, progres Sulaiman sangat kami syukuri. Karena dokter juga tadi mengatakan perkembangan Sulaiman luar biasa gitu. Jadi perkembangan apapun itu kami syukuri. Sulaiman hebat, dia sudah berjuang luar biasa. Ya kami itulah bangga dengan Sulaiman. Dan kita ini orang tua juga harus semangat terus. Jadi pas operasi boleh ditemenin nggak sih sama Oki? Pas operasi? Kak Oki nemenin atau Lalu nggak? maksudnya nemenin di dalam? Oh operasi tadi, oke. Tadi ketika operasi saya masuk ke dalam pada saat pembiusan saja, tapi ketika sudah melakukan tindakan saya diminta keluar, saya tunggu di ruang pemulihan gitu. Tapi tadi operasinya cepet lah, cuma 1 jam Mbak, 1 jam, tapi sekalian dijahit segala macamnya ya 2 jam lah gitu. Tapi cepat alhamdulillah. Bagian apa sih kalau Ya intinya dia dioperasi dan alhamdulillah dia operasinya berjalan dengan baik. Tapi deg-degan nggak sih pas lagi nemuin Sulaiman di dalam sendirian? Biasanya kan selalu berdua kemana-mana nih, di dalam sendirian. Ini kan operasinya masih ringan ya, jadi nggak terlalu. Ya alhamdulillah karena kan banyak. Ini harus dilakukan karena Emang udah di waktunya. Gitu. Iya. Karena waktu kecil kenapa nggak ada operasi? Karena memang belum waktunya. Memang harus 1 tahun operasinya. Iya. Jadi dalam apa yang dilakukan oleh Sulaiman ini memang tahapan-tahapannya memang jadinya kita jadi banyak belajar. Kita banyak baca, kita banyak ikut konferensi, kita banyak tanya sama dokter, jadinya jadi mulai ngerti dikit-dikit tentang urusan kayak gini-gini lah gitu. Teman-teman bilang sih, oke kok nggak sedih sih, oke kok nggak panik sih, kok santai sih. Sebenarnya lebih karena pertama kita, ya itu tadi ya, karena kita tahu ini memang harus dilakukan. Kemudian kedua, walaupun dokter mengatakan kita siapin PICU, ICU untuk anak-anak kan, kita siapin PICU ya, karena kalau terjadi apa-apa kita udah siap gitu. Walaupun dokter mengatakan demikian itu kan untuk antisipasi, tapi di satu sisi dokter juga mengatakan sebenarnya ini operasi yang nggak high risk gitu, operasi yang ya bisa dikatakan ringan sedang lah gitu. Jadi mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Jadi itu yang membuat kita ya tenang. akan ada tindakan operasi selanjutnya atau hanya ini atau gimana? Progres? Sampai sejauh ini kelihatannya dan yang sudah saya baca-baca dan tanya ke dokter kayaknya sih nggak ada tindakan operasi apapun, insya Allah. Yang kedepannya yang harus dilakukan untuk Sulaiman adalah terapi ya, Terapi apa aja sih Kak? Kalau Sulaiman? Sulaiman sekarang sedang terapi fisioterapi itu apa ya, kayak ngejimnya kita lah, apa ya, kayak belajar dia duduk, belajar dia berdiri gitu. Latih ototnya. Latih otot dia Jadi gitu. bisa lihat di Instagram Sulaiman. Dan terapi wicara itu adalah, ya itu ntar nanti berkaitan sama bicara memang, tapi sekarang lagi untuk ngunyahnya dulu seperti itu. Ini malah saya berencana untuk, tadi saya request sama dokter, dok saya mau Sulaiman berenang ya dok. Dia memang udah mulai harus berkegiatan seperti biasa gitu. Karena dia harus olahraga dan harus Karena dengan umur 1 tahun ini kan harusnya kan bisa lebih gesit kan, tapi Iya. masih tengkurapnya ya. alhamdulillah. Bang Rio mungkin lihat sosok Kak Oki sebagai ibu yang luar biasa kuat, Yang tangguh. sabar mas. Ya alhamdulillah saya punya istri yang sangat luar biasa gitu kan. Ini beneran lah, Dia tahu. nggak pernah puji soalnya. Karena terserah ya kalau untuk anak saya serahkan ke Oki semua gitu kan. Pendidikan segala macam. Saya mantau dari luar nih. Kalau ada yang ini ya baru saya turun langsung gitu kan. Karena kalau saya bercampur juga, saya mau di sini, Oki di sini kan malah jadi Kan kita bagi tugas. gitu kan. Kadang beliau memang ada bekerja ya. Saya masih bisnis yang kita jalanin semuanya.
kita bagi tugas lah. Kalau nggak ntar siapa yang dari rumah sakit ini? Pada saat rapuh nih, kan biasanya kalau ibu tuh mellow ya. Sosok suami ini apa mensupport atau seperti apa mungkin? Ya, Pada saat kau. ya karena saya yakin Oki tahu apa yang dilakukan. Ya, saya pun support. Ya, jadi karena semua yang Oki memang luar biasa ya, dan saya tahu nih Oki saya udah tahu istri yang kan saya memilih istri yang soleh. Amin. Dan alhamdulillah ya saya dapat itu. Kan. Dan saya cukup tenang, jadi tenang aja. Bilang gitu. Karena udah tahu apa yang dilakukan. Gitu. Intinya banyak belajar sih, mencari tahu. Kakak-kakaknya mungkin sekhawatir apa sama dia ini? Kakak-kakaknya kita juga bagi tugas makanya. Kayak di rumah sakit, saya kan di rumah sakit, saya jaga anak-anak. gitu. Kita bagi tugas. Kita biasanya anak-anak udah tahu. Nah, Uma mau operasi Sulaiman ya, nak, ke rumah sakit. Uma nggak akan pulang, Uma nginep di rumah sakit. Jadi nanti tidurnya sama Baba ya. Gitu. Jadi kita memang bagi tugas. Makanya di rumah sakit tuh full time saya. Yang bolak-balik tuh di rumah sakit memang saya. Memang babanya ini memang akhirnya ngejagain 3 anak yang kecil-kecil itu di rumah. Oke, kan mungkin minta doanya pemirsa biar selalu. Oke. Untuk pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah ada satu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua, ini hal yang penting ya teman-teman semua. Bersyukurlah ketika teman-teman Allah berikan anak di tengah kehidupan pernikahan teman-teman semua, karena di luar sana banyak orang yang sudah menikah tapi Allah belum karuniakan anak. Bersyukur dengan itu. Kemudian yang kedua, bersyukurlah ketika Allah anugerahi anak-anak yang sehat kepada bapak dan ibu dan teman-teman semua, dikala sebagian orang di luar sana berjuang agar anak-anaknya bisa sehat dan bisa tumbuh secara optimal. Maka cara bersyukur adalah dengan menyayangi, mendidik anak itu dengan sepenuh hati. Insya Allah jangan anak itu kenapa-napa. Itu titipan dari Allah SWT. Di satu sisi kami pun orang tua yang sedang belajar, mohon doanya agar kami selalu kuat, teman-teman juga selalu kuat. Kalau kita kuat, kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan insya Allah doakan semoga Sulaiman, saya yakin insya Allah dari doa teman-teman semua, dia tumbuh secara optimal, tapi tentu dengan perjuangan-perjuangan yang kita lakukan untuk tumbuh kembangnya insya Allah. Doain Sulaiman ya. Assalamualaikum.